Nah, untuk fase 1 ini beberapa hal yang kita siapkan, infrastruktur dan mekanismenya supaya tadi sesuai dengan 10 langkah kita untuk bisa membangun adaptive culture organization adalah adanya agent-agent yang membantu seluruh lini organisasi untuk bisa punya kepekaan melakukan perubahan behavior dan kemudian mereka difasilitasi untuk menyelesaikannya sampai menjawab performance. Terus kita lakukan termasuk measurement-nya. Nah, ini programnya, jadi ada 6-8 orang setiap sel yang ada di organisasi membuat yang namanya sebuah sel nilai inti atau sel budaya, sel behavior improvement, yang kemudian mereka melihat ada masalah apa di dalam organisasi ini yang disebabkan oleh perilaku. Lalu mereka melakukan intervensi-intervensi sampai perilakunya berubah dan menjawab permasalahan. Nah, terkait dengan COVID ini ya kita akan lihat kondisi existing seperti apa. Kemudian kalau kita kaitkan dengan nanti misalnya ada new normal, berarti kan ada perilaku-perilaku baru yang diharapkan oleh kita. Nah, sehingga perilaku-perilaku yang lama yang mungkin tadinya oke menjadi tidak oke, menjadi unsupportive behavior. Nah, ini yang harus dikelola. Dan yang mengelola adalah sel-sel yang tadi, gitu ya. Karena mereka yang lihat di lapangan, karena mereka yang mengalami. Sampai dengan hari ini sel-sel yang ada di PALMA itu sudah terus tumbuh. Tahun ini ada sekitar 5.000 sel, 4.800 sel yang sudah terbentuk dan mereka berlomba-lomba untuk melakukan upaya untuk melakukan behavior improvement, menyelesaikan permasalahan-permasalahan deviasi antara kondisi existing dengan kondisi ideal supportive behavior yang diinginkan. Nah, setelah fase pertama tadi partisipasi, fase yang kedua kan adalah bagaimana itu perform, berkaitan dengan performance, terkait dengan poin yang ketiga di 10 langkah membuat adaptive organization, itu adalah harus mendengarkan dari luar. Gimana sih luar atau dari luar itu stakeholders kita? Apa kita sudah pada posisi yang oke dengan segitu banyak sel melakukan behavior improvement, apakah pengaruhnya ke performance sudah oke? Dan kemudian kita evaluasi dan kita lihat masih ada banyak hal yang bisa kita perbaiki, meskipun beberapa hal sudah membaik, tapi beberapa hal harus diperbaiki. Disinilah mulai kita melakukan yang namanya behavior improvement, bukan lagi sepertinya di tahap pertama adalah melihat perilaku apa yang tidak suportif, kemudian kita perbaiki menjadi suportif. Kalau sekarang dimulai dengan ada masalah performance apa, baru turun ke behaviornya. Jadi kalau dulu awalnya berhenti di sini, kemudian mulainya di behavior, nah sekarang mulainya di performance. Gitu ya. Jadi bagaimana program sel yang ada sekarang dalam rangka perubahan perilaku itu dilakukan melihat ada permasalahan performance apa, baru diturunkan menjadi perilaku. Dan akhirnya berdampaklah kepada performance ya sebagaimana yang ada. Ini contoh beberapa sel yang ada di anak. Nah, hari ini kita mendorong bagaimana supaya program sel yang merupakan behavior improvement ini yang terdata dalam culture development online, prosesnya itu kita monitor, itu terkait dengan big data. Jadi big data isinya adalah monitoring performance dari seluruh lini organisasi dan dari situ akan kelihatan di titik yang mana ada problem. Nah, problemnya itu harusnya align dengan program behavior improvement yang dilakukan oleh lini tersebut. Gitu. Jadi kita bisa mendetek. Nah, kalau nggak jalan, nanti kita kasih feedback. Dan kalau ini sudah jalan, terjadi perubahan, harusnya berdampak ke big data lagi. Jadi ini sudah ada alignment yang kita akan sekarang sedang terus diupayakan untuk alignment-nya semakin otomatis by system. Nah, Bapak dan Ibu kita lihat, jadi sebetulnya target dari kita melakukan behavior improvement itu bukan hanya sekedar merubah perilaku, tapi bagaimana perilaku dalam hal merespon perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, itu tapi juga bagaimana itu kemudian align dengan performance dan bahkan sudah menjadi sesuatu yang terbakukan dalam sistem, dan lebih jauh lagi bagaimana itu tetap menjamin adanya engagement dari stakeholders kita, baik itu dari customer, suppliers maupun dari employee. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi dari mulai fase
internalisasi ini sampai ke atas, ini adalah apa namanya, tolak ukur untuk adaptive organization, adaptive culture organization. Nah, ini dikutip dari yang disampaikan oleh Heidi Spirai, itu bahwa adaptive organization adalah organisasi yang akan survive, gitu ya. Karena organisasi ini mendorong workforce-nya itu untuk punya resilience, punya kelenturan, punya versatility dan punya empathy untuk menghadapi bahkan unforeseen obstacles. Jadi dia menghadapi bahkan situasi-situasi yang dia belum tahu pun, dia akan lebih lentur, lebih gigih, lebih punya apa namanya, daya tahan. Kemudian yang kedua adalah bahwa adaptive organization ini adalah di mana mereka itu prepare for whatever lies ahead. Mereka perusahaan-perusahaan yang akan apa namanya, siap menghadapi apapun tantangan yang ada di depan, ya, apapun bentuknya, ya, sehingga mereka lebih bisa tangguh menghadapinya. Dan kemudian mereka tidak akan berhenti dengan apa yang sudah disebutkan, mereka akan selalu mengevaluasi apa yang sudah berjalan, apa yang belum, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini tiga hal ini yang menjadi ciri bahwa adaptive organization sudah tercapai di sebuah organisasi, dan itu akan membuat mereka lebih survive dibanding yang lain. Nah, kemudian tadi terkait dengan yang poin yang kedua adalah bagaimana kita dalam era ini, COVID ini terutama, didorong untuk bukan menjadikan digital working environment sebagai sesuatu yang nice to have, tapi need to have. Ini sebenarnya sudah kita rintis dengan kita membuat yang namanya IPIC sebagai knowledge PAMA platform, gitu ya. IPIC itu Integrated PAMA Experience and Knowledge. Dengan adanya IPIC ini, maka kita akan bisa mendorong organisasi menggunakan digital and working environment untuk bukan hanya apa namanya, belajar, ya, nanti saya, nah, bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk bahkan melakukan pergerakan apa namanya, employee untuk mengefektifkan organisasi, kemudian mendevelop new competencies, bahkan juga meningkatkan service level dari kemampuan organisasi untuk menyelesaikan tugas-tugas operasional dan bisnis. Ini dengan platform ini. Kita buat tiga hal dari sisi prosesnya, kemudian infrastrukturnya, dan culture-nya. Ya, ini ya satu hal yang ya menurut saya sih kebetulan, tapi kebetulan yang sangat membantu setelah ini jadi dan terjadilah COVID. Jadi sangat terbantu di banyak hal, termasuk dalam hal aspek learning, aspek mengukur kader, aspek memindah-mindahkan orang, itu terbantu dengan IPIC ini. Jadi awalnya kita melakukan mapping knowledge apa yang harus dipunyai oleh PAMA sebagai backbone-nya, kemudian kita lihat master-master, kita sebut sebagai ninja, ya, orang-orang yang punya multi skill di satu critical knowledge ini. Kemudian kita petakan masternya dan diminta mereka untuk mengkodifikasikan knowledge-nya, experience-nya, dan kita masukkan ke dalam database nanti. Nanti dari situ kita bisa lihat perpaduan antara ketersediaan knowledge dengan apa namanya, master, dan kita akan lihat bahwa di aspek yang mana, gitu ya, bagi perusahaan kita itu dangerous, gitu, akan bisa bermasalah untuk menghadapi challenge-challenge yang ada di saat ini maupun ke depan. Ini yang harus menjadi prioritas diselesaikan. Setelah ada knowledge-nya, kemudian kita buat database-nya yang bisa diakses anytime, every time oleh siapapun yang ada di PAMA, gitu ya. Jadi nggak ada borderless, ya, nggak ada batasan-batasan, sehingga semua orang bisa mempelajari banyak hal, baik yang sifatnya eksplisit maupun yang sifatnya tacit to experience, ya. Nah, sesuai dengan gelombang apa namanya, Gen Y dan Gen Z yang kita alami sebagai kepusingan sebelum adanya COVID ini, maka platform ini memang dibentuk untuk menyesuaikan dengan preferensi mereka, ya, di mana yang disentuh dalam aspek training tuh biasanya selama ini adalah hanya aspek kognitif dan psikomotorik, gitu. Kita juga menyentuh dengan interactive learning ini faktor untuk afeksinya, karena ada proses untuk melakukan yang namanya learning by simulation. Jadi ada beberapa masalah, kemudian dia
lakukan proses belajar mengatasi masalah itu by games, gamification makanya istilahnya. Nah, ini kita buat beberapa interactive learning by podcast, video. Jadi sekarang mereka bisa melakukan training yang sifatnya itu modular gitu ya. Jadi dengan adanya COVID ini kita punya dapat insight bahwa organisasi harus efektif. Lalu orang dihitung-hitung supaya costnya pas. Maka dipas banget. Nah, kalau dipas sekali orang-orangnya kan berarti ruangan untuk melakukan training, allowance waktunya menjadi berkurang. Nah, sehingga dengan adanya platform ini, di mana orang bisa belajar secara modular, bisa milih modul mana yang harus dia selesaikan, kapanpun dia bisa lakukan, misalnya hari Sabtu, hari Minggu, atau malam hari, maka yang penting kita patok aja dia harus belajar apa dan kapan harus. Tidak perlu harus datang pada satu waktu tertentu, tidak perlu harus hadir pada seperti hari ini hadir bersama-sama di sini meskipun pakai virtual, tapi sebetulnya kita masih pakai training yang lama nih dengan cara kumpul bareng gitu ya. Kalau modular itu sendiri-sendiri. Nah, kemudian ini kita buat gamification-nya, jadi bentuknya seperti game, jadi dia senang ya, karyawan juga senang untuk mempelajari sesuatu yang dan tertantang. Oh, level 1, di level 1, level 2, level 3 gitu ya. Nah, itu intinya sebetulnya menarik knowledge mereka, penampilan mereka, dan afeksinya terpancing. Gitu. Nah, proses ini juga sudah mulai kita align-kan dengan program di Human Capital, di mana mereka punya data People Development Integrated System. Kemudian ini adalah program yang ada di IPIC, dan ini adalah program yang di IPIC juga. Jadi nanti diharapkan ini bisa menjadi satu kesatuan dalam sistem, sehingga orang bisa lihat yang punya gap di mana, kemudian dia harusnya mengikuti training apa, kemudian apakah dia sudah lakukan, itu bisa termonitor di platform ini. Kemudian setelah itu, yang lebih terpenting juga adalah bagaimana terbangunnya culture setelah ada sistemnya, setelah ada kontennya, bagaimana adanya knowledge management culture, di mana para master itu betul-betul melakukan sharing atas knowledge-nya. Dan yang lebih terpenting adalah nanti yang kita akan lakukan berikutnya, knowledge ini bisa dipakai untuk melakukan yang namanya decision making dan troubleshooting di lapangan, gitu ya. Jadi nanti ada yang namanya PAMA Search Engine, isinya seperti Google gitu, bisa search, adanya banjir di tambang, nanti akan keluar tahun 2003 di mana, 2005 di mana, 2008 di mana. Sehingga yang namanya junior engineer dengan senior engineer dalam hal melakukan troubleshooting itu menjadi lebih cepat. Ini sangat terbantu dengan adanya sistem ini karena begitu COVID, para senior, para advisor tidak bisa hadir di lapangan, tapi sistem ini sangat membantu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa organisasi yang survive selama pandemi ini khususnya maupun kita menghadapi tantangan adalah bagaimana kita mendorong terbangunnya adaptif dan resilience organization. Ya. Jadi bagaimana kita yang mengendalikan perubahan dan bukan sebaliknya. Kemudian diperlukan pengelolaan behavior improvement yang intensif ya untuk membentuk organisasi yang adaptif. Dan yang ketiga adalah untuk dapat menyesuaikan dengan seluruh protokol selama pandemi ini, mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa bekerja dengan normal, atau mungkin bahkan ini new normalnya, sehingga digital working environment dan remote working mungkin akan menjadi jawaban. Dan yang keempat, pola-pola interaktif dalam dinamika organisasi akan combine antara yang face-to-face dan yang digital working environment. Dan ini perlu ada konsep baru dalam hal organisasi, dalam hal peraturan ketenaga kerjaan di dalam organisasi, dan seterusnya yang harus kita mulai rumuskan. Yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai HR berperan sebagai business partner dan kitalah yang take lead untuk melakukan perubahan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan tidak terlalu menyita waktu, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa memancing diskusi kalau ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Yuli atas presentasinya. Oke, nah kita lihat tadi dari materi disampaikan oleh Mbak Tri Yuli, ya, bagaimana perusahaan ya, yang dicontohkan ini adalah PT PAMA Persada Nusantara bisa beradaptasi dalam kondisi saat ini, ya, dalam kondisi COVID-19 ini, dan juga untuk melangsungkan
strategi bisnis ke depan. Oke, nah ini bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan dari